Narik kudirapi atau mateta menghadapi sakarat, jangan tinggalkan. Ada kisah lain. Kenapa? Karena di situ di puncaknya setan ingin mengelabui orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Rasul ajarkan kudirapi atau mateta menghadapi sakarat. Kata Rasulullah, ikra'u mautakum yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakarat, membacakan surah Yasin. Wala ni pabarakana bacaan surah Yasin ku. Na rekomendo kitabu yang wala itu aku kitabu pun tapi dia kisesai. Jikalau tidak ya Allah sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh maka dosanya berguguran barakatna surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, sohibul musibah, keluarga yang ditinggalkan almarhumah. Mudah-mudahan insyaallah diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, yang saya muliakan, kepada seluruh tetuaku yang ngasih, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan tokoh bangunan. Bukan pada itu tokohnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sia-sia jadi semua. Subhanallah. Saya lihat ini ibu-ibu insyaallah wajah-wajah surga ngasing. Sabarang ngasing ini diburak ninna. Kunat tindrol. Bapak-bapak sehat? Coba kita bersalawat Pak ya. Coba. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Coba ibu-ibu. Sallallahu
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan baca salah panjang umurnya. Dimurahkan rezekinya. Mana mau sampai kita babana ngangangan. Yang penting ada daripada tidak ada. Alhamdulillah. Baik. Hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Andi Nur Fadillah umurnya 27 tahun. Artinya beliau ini masih sangat muda. Masih muda. Dan ini kayaknya memang orang yang paling bungsu. Dan rata-rata memang saya tasya itu Andi Irfan rata-rata umurnya 60-70. Ada yang kemarin waktu di desa Bontomanai itu yang paling muda umurnya 8 tahun. Nah ini umurnya 20. Ya. Saya tadi subuh baru tiba dari Kolaka. Ada juga saya takziah di sana umurnya 62 tahun. Artinya apa? Bukan saya ingin mengasen bahwa umur itu tidak memandang ajal itu tidak memandang umur. Betul? Kebiasa witaro narik cerita kita tentang kematian. Yenjo anak muda ya senging totoya na hoja-hoja. Apa maksud nurahi? Nah itu mati tidak ada hubungannya tua atau muda. Betul? Mati itu tidak ada hubungannya sehat atau tidak sehat. Tapi mati itu sudah menjadi ketetapan Allah. Kisah. Ada kisah yang saya sampaikan. Kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ibu-ibu tahu Nabi Sulaiman? Tahu baik. Kenal? Ya. Itu Nabi Sulaiman alaihi salam. Suatu ketika dia melaksanakan pertemuan seperti ini malam, melaksanakan pertemuan. Kemudian Nabi Sulaiman berceramah. Menceramah Nabi Sulaiman, tena namalli menceramah Nabi Sulaiman. Niat tamu tak diundang, tidak ada yang tahu ini kecuali Nabi Sulaiman. Langsung duduk di depannya Nabi Sulaiman. Langsung duduk di depannya Nabi Sulaiman. Tidak lama dia duduk, ini tamu langsung angkat tangannya dan berkata, minta maaf Nabi Sulaiman, saya tidak bisa lanjutkan dengarkan ceramah ini malam. Bilang apa memang ini? Bilang ada perintah dari Allah, saya harus laksanakan, tidak boleh tidak. Berkata Nabi Sulaiman, tunggu mi karena 15 menit mau ikut tutup. Bilang tidak bisa 15 menit, saya harus tiba di tempat itu. Oh begitu? Bilang iya. Bilang kalau begitu pada pergi. Pergi itu tamu. Sampai dilanjutkan ceramahnya Nabi Sulaiman sampai terakhir. Setelah terakhir, niat orangnya Nabi Sulaiman siapina sumpah langsung aku takna. Nabi Sulaiman, lo kamu kutana, agar datang tadi tamu, iya, itu tamu Nabi Sulaiman barusannya kuliah, betul. Kenapa memang ini? Saya mau bertanya, siapa itu Nabi Sulaiman? Kenapa memang ini? Mulai tadi datang sampai pergi, nak kita terus nanya, saya terus tidak lihat siapa itu Nabi Sulaiman. Berkata Nabi Sulaiman, tunggu ku jelaskan. Yang datang tadi itu adalah sahabatku dan saya yang tahu. Siapa itu? Dia itu sesungguhnya bukan manusia. Siapa pada? Dia itu adalah malaikat. Malaikat siapa? Bilang dia adalah malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Nama lainnya malaikat maut. Nah mulai sampai rekna sampai mendona, kau taruh sunayang yang berarti kamu untuk naik arisan. Langsung kaget ini temannya Nabi Sulaiman. Kadanya Nabi Sulaiman. Na penjo kuite matana, iya yo matana wita Nabi Sulaiman, eja matana. Nampang tunggite tao eja matana. Angku Nabi Sulaiman tanda mintu bos unaret tao eja matana berarti malaikat maut sudah mulai dekat. Po di kampungku banyak. Asal mengharibi eja matana.
Asal mangaribi aja mata namin katanya malaikat maut painun tua. Tidak ada di Jepro begitu. Tidak ada di. Oh, pada minang tua. Wah, langsung kaget ini temannya Nabi Sulaiman. Langsung maselong-selong Nabi Sulaiman. Kenapa bisa Nabi Sulaiman saya mau mati? Nah saya masih sehat hari ini. Kenapa bisa Nabi Sulaiman saya mau mati? Nah saya masih punya jabatan hari ini. Berkata Nabi Sulaiman, sadar capo, mati tidak pandang sehatmu, mati tidak pandang jabatanmu, mati tidak pandang kayamu. Tapi ketika tibanya masanya ajal, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Langsung berkata ini temannya Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, apapun yang terjadi saya tidak mau mati. Jadi peko carana kusalai jepru, yang penting dia usir untuk dia celai matana. Jadi judul malam ini celai matana. Wah, langsung berkata Nabi Sulaiman, kalau begitu paling tunggu kupanggilkan angin. Karena itu Nabi Sulaiman bisa memerintahkan angin. Angin, siap perintah pun. Agak teman, ini temanku tidak mau tinggal di sini. Maka memang pokoknya kau bawa dia pulang, pergi dari tempat ini jauh-jauh. Oh siap perintah pun. Oh langsung dipalut tembus ke selayar. Dari selayar malibu. Maka dalam hatinya salaman naik adik dan tak malaikat maut dalam hatinya. Setelah berkata ini orang angin palesona. Tega que meloki paleso pun bilang paleso di situ di goya. Di situ kau untuk bermalam sementara. Oh siap perintah pun. Turun angin mendarat ke tanah. Setelah mendarat ke tanah berangkat angin. Orang ini melekatkan kakinya masuk di pintu gua. Masuk di pintu gua. Pas di pintu gua. Engki celak mata jadi boleh tega. Betul terek. Boleh tega aku malah melibu. Dari tadi kutunggu ku di sini. Allah telah catat ajalmu kau mati dalam pintu gua. 500 tahun yang lalu sebelum manusia diciptakan, engkau tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa kau mati dalam pintu gua. Maka dilaksanakan perintah Allah, dicabut nyawanya, mati seketika. Artinya mati tidak bisa dihindari, mati tidak bisa dijauhi. Apapun bentuk dan logikanya pun rapi. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Jadi bu sadar ki akrak pintu mati. Engkau kita tahu dek metu nakalinga iloi mati. Betul. Napak padamu esonaweni, napak padamu utu ramalan tani ulan ramalan, napak padamu utu sempajang tani utu sempajang. Ia pada sempajang dari posona cuma sekali namin ro nanti sandarak tahu. Umpam. Tanya saja. Lah mati kini. Tori jabatan na mati, Andre jabatan na mati, tau kaluman yang mati, tau kasiasi mati, bayine mati, burukne mati, ustaz. Boko. Siapa menjelang? Tapi semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah. Puramana naatur kung Allah Ta'ala. Intinya na sanabita, narekomendo kita sa salama, dua golongan pahajiki. Apa yung yang pertama, perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan kepada manusia. Kaman namamu ang lubangi ka sembayang. Pulang balik ke tanah suci. Senin Kamis kita pasasunat. Neke majaki mambalibola. Ndak baik sa orang lain. Jahat sama tetangga. Maka bisa saja sholat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Ada orang rajin pergi di masjid, tapi tiba di masjid nyanyi. Cerita di kiri kanan. Betul tidak? Menjawab ngaku. Nah, betul itu boleh. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kafa bil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Pancajur amati ngenge, mancaja guru maluk purwatak kalita. Elok ti atau teyaki, kasiasi-yarikan atau sugi, narapi utunna, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Maka apa yang akan menentukannya yakni apakah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya di setiap saat habis sholat, amai sembahyang, jangan langsung berdiri.
aja langsung tetong yolo berdoa dulu sama Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sambil dibaca doanya. Apa doanya? Baca maki Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Coba semuanya. Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Atau dalam keadaan sujud terakhir. Nah, sujud makanya nyempunan sujud terakhir tidak apa-apa nih pamali-maling kuju sujud tak, tidak apa-apa dikasih lama-lama di situ sujud tak, supaya kita minta sama Allah mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sambil baca nih doanya. Apa doanya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Coba minahki semuanya. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Sekali semuanya minahki. Allahumma yassir wala tu'assir. Enggak. Jalan kote. Apa? Ulangi. Mati balik. Ulangi minangi. Ana manganga. Ulangi. Allahumma yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Ya nasa. Ya kau mirisa. Artinya ya Allah, berikan aku kemudahan ya Allah. Jangan aku berikan aku kesusahan. Rabbi ya Allah, matikan aku ya Allah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Modal itu kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Modal itu Pak kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apa tandanya Ustaz yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ketika di akhir kehidupannya dia mengucapkan la ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Inai mati, barang siapa dia meninggalnya dengan kalimat la ilaha illallah dahalal jannah, maka dia jaga umrohna sangadinna surga pamasena kung Allah Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kita semua meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Tapani ang kuwa begampanan tustas lantama di surga. Biar maki pada banju-banju dulu mati bagi nampak dibaca la ilaha illallah. Tidak semudah itu Lesti. Betul. Jangan gampangkan apapun kebiasaan buruk di dunia akan kembali nanti ketika dalam menghadapi sakarat. Makanya Rasul ajarkan, punan dirapi otomateta menghadapi sakarat, nariko dirapi otomateta menghadapi sakarat, jangan tinggalkan. Ajak kisah lain. Kenapa? Karena di situ di puncaknya setan ingin mengelabui orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Rasul ajarkan, punan dirapi otomateta menghadapi sakarat, kata Rasulullah, ikra'u mautakum Yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah Yasin. O puan na ni pabarakana bacaan surah Yasinku. Na rekomendo kitabu nyawana ito aku kitabu pantapitia kisesai. Jikalau tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh maka dosanya berguguran barakatna surah Yasin. Baca surah Yasin. Tapang kamakada berarti surah Yasin Ustaz surah untuk mati. Itu surah Yasin banyak manfaatnya, bukan hanya kematian. Kagite nampak dibaca surah Yasin mati ki, nampak ki Yasin mati ki. Jadi nanti nih Yasin mati. Padahal tidak, itu surah Yasin banyak manfaatnya. Riak masalahta, engkau masalahta, baca surah Yasin. Karena yang namanya manusia pada degaga rupa atau degaga masalahnya. Betul? Ustaz banyak masalah. Banyak masalah, tapi kami banyak masalah perempuan maupun lagi. Masalah yang pertama, arisana dia panendre, bukan dipunuh.
Masalah yang kedua, cicilan dia pernah lepuh, pusing sini. Masalah yang ketiga, anak nala gunting, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, bapak nama utun. Bacaan surah Yasin. Nah, punya masalah, baca surah Yasin. Ada anak nakal, engkau nakal tak coba setiap malam Jumat bacakan surah Yasin. Ya Allah, pabarakana bacaan surah Yasinku ya Allah. Jadikan aku menjadi anak yang soleh dan soleha. Ania karinta, engkau rasata, ada penyakit seakan-akan belum disembuhkan oleh Allah. Coba terapi dengan Al-Quran. Bacakan itu surah Yasin salah satunya. Jadi itu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anak tanakal, baca surah Yasin. Engkau rasata, baca surah Yasin. Ria masalata, baca surah Yasin. Ria imranta, bayar raya. Sota. Tidak mungkin Yasin lunas. Baca surah Yasin aja aku beri. Betul. Alhamdulillah. Coba kita bersalawat lagi. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibullah. Ibu-ibu coba diam, coba bapak-bapak. Ya. Coba. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibullah. Tepuk tangan dulu betul. Kopi Railobi. Bertemu Bapak. Alhamdulillah. Jadi tadi bacakan surah yang cuman menurut para ulama berkata, yang mau baca surah Yasin jangan langsung duduk, langsung diam Pak. Ada adab-adabnya di situ kalau kita mau baca surah Yasin. Bagaimana caranya Ustaz? Yang pertama yang mau baca surah Yasin, ambil dulu erejekne, malaki dulu jenis sembahyang, berwuduk dulu. Setelah sudah berwuduk, duduk maki. Sebaiknya yang mau baca surah Yasin duduk di sebelah kirinya, jangan di atas kepalanya. Yang kedua, jangan pula di sebelah kanannya. Kenapa di atas kepalanya Ustaz? Karena di situ tempatnya arwah keluar. Makanya itu kalau ada orang dicabut melalui dengan kepalanya, maka kita tulah diasik mage nette nyawanan sulu. Maka puna nirapikan gitu mateta akan malangi matana. Maka kewajiban bagi orang yang hidup ini sapurupan atau mateta sambil baca doanya. Ada lagi doanya di sini. Apa doanya? Bacakan maki Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini baca tapi telu. Dibaca tapi ketelu. Genna be ketelu nama langumpi pagana be kelima. Ganjilkan. Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Genna be kelima nama langumpi pagana be kepitu. Boleh. Genna be kepitu nama langumpi pagana be ke asirah. Bisa. Cukup 9 kali masih malalap pagana 10 senti. Cukup 11 kali masih malalap lari. Apakah malaman lagi kaya? Umpama. Contohnya jinjo. Ya. Teki boleh lari. Intinya adalah ambil air wudu, bacakan surah Yasin. Jadi duduk di sebelah kirinya, jangan di atas kepalanya. Yang kedua, jangan pula di sebelah kanannya. Kenapa di sebelah kanan Ustaz? Karena di situ tempatnya malaikat maut cidong untuk tugasnya mencabut nyawa. Jangan sampai matu kita yang baca surah Yasin di sebelah kanan kau cidong, salah cabut. Kalau menikerap musuh. Umpama contohnya, intinya adalah ambil air wudu, bacakan surah Yasin, bisikkan kalimat La ilaha illallah. Karena jangan heran, orang yang menghadapi sakarat ini luar biasa Bapak Ibu. Orang yang melaksanakan, orang-orang yang membacakan, menghadapi yang namanya sakarat luar biasa. Jangankan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni segala dosa-dosanya. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin pertama di surga. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh malaikat. Bahkan Rasul berkata, betapa sakitnya sakaratmu ini wahai malaikat maut.
Nabi Muhammad menangis meneteskan air mata karena saking dia tahannya yang namanya sakaratul maut. Bagaimana kita, bagaimana saya? Maka kembalilah, mari kita tanamkan dalam diri kita, mari kita luruskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai matu rapi-rapi na jalannya, naligaga persiapan masa sekali kimatu disuruh rina pung Allah taala. Na rapi-rapi na jalannya, na tidak ada persiapan, kita akan menyesal. Kita saja dari Jepuru menuju ke pasar sentral, kita naik PT-PT butuh biaya yang sangat besar. Betul? Jepuru sekarang ke pasar sentral si kurang ini bayar 15.000. 15.000. Pertanyaannya, punala lampak di pasar sentral, angeran kidoi 15.000 sampai makika. Sampai makito? Sampai minta talang minro. Ada ka minro. Betul? Berapa di balik Ustaz? 30.000 pi. Oh betul. Kalau bawa ki uang 30.000 dari Jepur menuju pasar sentral, bisa maki pergi, bisa maki pulang. Tapi pertanyaannya malupuk itu, apa dia pakai kurang mana? Betul? Berapa di balik 60.000, 30.000 sama tehnya kalau makan ki di Jokota? 60.000 itu pale Ustaz. Kalau 60.000 jadi bawa uang, bisa maki pergi, bisa maki pulang, bisa maki makan. Tapi pertanyaannya dia pakai beli daster. Betul? Artinya apa? Perjalanan Jepur menuju pasar sentral butuh biaya yang sangat besar. Perjalanan Jepur menuju pasar sentral butuh banyak uang. Bagaimana perjalanan kita menuju kehidupan akhirat? Perjalanan yang sangat panjang. Maka siap-siap. Maka siap-siaplah, akan tiba masanya ajal, akan tiba masanya kita akan sendiri, akan tiba masanya kita akan menghadap sakaratul maut, akan tiba masanya kita akan kaleng-kalengka. Jago ingat kita cerita, karena masih dunia kita tempati. Betul? Masih bisa besar ini suara, karena masih ada tetangga yang maliki. Masih bisa ini tubuh ini bernafas, karena masih Allah berikan anugerah kita kenikmatan yang sangat luar biasa. Masih bisa kita besar, karena masih ada keluarga yang keliling bantu ketika kita dalam keadaan sakit. Tapi akan tiba masanya kaleng-kalengka, akan tiba masanya kita akan sendiri, di mana itu di dalam kubur malam pertama. Kita akan didatangi oleh malaikat, dua malaikat namanya Munkar wa Nakir. Akan bertanya, pertanyaannya bukan siapa namamu, pertanyaannya bukan siapa keluargamu, pertanyaannya man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, man imamuka, siapa imanmu. Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan timutta, yang jawab bukan lihata, yang jawab bukan mulutta, yang jawab adalah amal. Betul? Betul. Maka kita duduk pada malam ini adalah amal jari yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Hebatnya ini acara. Banyak orang yang datang, banyak orang yang pergi mendoakan, banyak orang yang pergi takziah. Kata Nabi, kalau ingin engkau melihat itu orang baik atau tidak, jangan kau lihat ketika dia masih sehat. Ketika orang itu mau kau lihat kau baik atau baik, jangan kau lihat ketika dia masih punya jabatan. Apa ia mau tu mandepit na sabang kapajabatan ta? Engkau tu tahu pokoro? Dito ka koroje pura pokoro. Mudah-mudahan dito gaga. Ia mau tu nangka pasugi-sugi anggotana. Tapi kalau tidak ada niwa, lari semua satu-satu. Makanya Nabi katakan, ketika engkau ingin melihat itu orang baik atau tidak, jangan engkau lihat dia ketika masih sehat, masih hidup, tapi lihat ketika dia sudah meninggal. Banyak orang yang datang melayat, banyak orang yang takziah, banyak orang yang mendoakan. Berarti itu almarhum, almarhumah adalah orang yang baik. Allah perlihatkan kuasanya pada malam ini. Almarhumah Andi Nur Fadila adalah orang yang baik karena banyaknya orang yang datang. Amin. Keluarganya boleh bersedih karena sifatnya kita fitrah manusia bersifat kesedihan, tapi jangan bersedih karena tidak menerima kudrat takdir Allah Subhanahu wa taala. Bersedih karena banyaknya orang-orang yang datang untuk melayat dan mentakziah dan mendoakan almarhum. Apalagi kita datang takziah, pahalanya luar biasa.
Maka dinalita di gini tahu. Maka ya dia mas laum di tempat barang siapa orang mengangkat kakinya untuk mendengarkan ceramah takziah, maka semua materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Amin. Yang kedua kata Rasulullah, inai tau acido ngalangi ceramah. Barang siapa dia duduk mendengarkan ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat sebilangan rakaat. Amin. Karena kurang sebagai sunat sebilangan rakaat. Nampan poso. Betul. Tapi satu kali pergi mendengarkan ceramah takziah, pahalanya luar biasa. Makanya kalau ada takziah datang, diundang tidak bilang datang, karena berkahnya banyak, pahalanya luar biasa. Amin. Nah, kita bertasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya, terus sekali Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oh subhanallah, hebat ini bang. Sembilan semangat nabi lompong. Amin. Alhamdulillah. Nah, baik hadirin wal hadirat sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan. Pertanyaannya, ketika kita diantar nanti ke kuburan kata Nabi, tiga yang akan mengantar kita. Nariku diantar kita di kubur ena sanabita telun rupa mimantara kita. Apa jenjo? Yang pertama keluarga ta, yang kedua barang-barang ta, yang ketiga amalat ta. Mingka pulang dua mondro sedi, lisu dua mondro sedi, pulang dua tinggal satu. Apa yang pulang? Pulang keluarga ta, anak-anak ta, cucu ta, ponakan ta, sepupu ta, pulang. Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya, ketika meninggal neneknya tidak akan pernah bakalan menemani tidur di dalam kubur, pasti muteran di balang. Betul? Betapapun sayangnya anak kepada kedua orang tuanya, tapi ketika meninggal bapaknya tidak akan pernah bakalan menemani tidur di dalam kubur, pasti lisu di bulan. Makanya itu anak adalah amanah. Yang namanya amanah pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Makanya Bapak Ibu, mari tinggalkan anak-anak supaya dia paham agama, supaya kita tinggalkan bisa menjadi amal jariah. Amin. Minta maaf Bapak Ibu, kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Tidak dilarang jadi anggota dewan. Baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi kepala desa. Betul? Ada Pak Desa? Mendadak. Baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati. Tidak dilarang jadi bupati, tidak dilarang jadi anggota dewan. Tapi maksudku saya tuh bagusnya berbangga juga, bersyukur juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran, modalnya juga itu. Betul? Kenapa? Ketika pada hari itu umpamanya disuruh anak tak pergi mengaji anak, lampak kau mengaji anak, pergi kau mengaji anak. Ternyata di pengajiannya dia tahu baca bismillah. Nah apalah surah Al-Fatihah. Nah apalah surah Al-Fatihah. Nah rapi ajar kita totoya. Nah rapi utuna kita mati. Kurang persiapan kita dalam kubur. Ditanya oleh malaikat mungkar, man rabbuka? Tidak bisa dia jawab. Man nabiyuka? Tidak bisa dia jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji, dia baca bismillah. Makutani malaikat mungkar, nakir, siapa itu mengaji di dunia? Nabi lagi nakir, anaknya yang kusiksa orang tuanya sekarang. Nabi lagi mungkar, kalau begitu berhenti penyiksaan, barak kanannya pintar baca bismillah dan surah Al-Fatihah. Baru Al-Fatihah berhenti penyiksaan. Bagaimana kalau hafal Al-Quran 30 juz?
Baka malam-malam nampan nungut terus ke sini ya. Alhamdulillah. Makanya seandainya kau minta sama Allah, seandainya melakukan hukum Allah Ta'ala, satu permintaanmu diterima oleh Allah. Kau minta saja sama Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan aku anak yang soleh dan salihah. Alhamdulillah. Hebatnya itu. Makanya Bu, paling tidak anak kasih masuk di pondok pesantren sekarang. Ini nih, ku tanya ilmu apa kira-kira yang bisa berhentikan anak tak main HP sekarang? Nggak bisa, karena indoknya juga main HP. Iya, kuakui saya juga di rumah. Bagaimana caranya mau dikasih berhenti anak? Nah saya juga main HP kasihan. Tidak main HP kebutuhan. Betul tidak ini? Nah, saya ingin sampaikan satu-satu, sebenarnya katakan pada dia. Mungkin satu-satunya untuk memberhentikan anak tak main HP, kasih masuk di pesantren. Betul? Kasih masuk di pesantren. Di pesantren, subhanallah, dijamin tahajudnya, dijamin duhanya, dijamin mengajinya, dijamin sholatnya, makannya 3 kali sehari, makan pagi, siang, malam. Bayarannya 500.000, masih marwah. Betul? Coba kita di sini Pak, masih sewa kisapang, digaji 500.000 sapang ini, dia tiangnya nak main HP, ndak jamin sholatnya, ndak jamin tahajudnya, dia pernah duduk terlumes lari sapang ini, caum. Betul? Pesantren mana lari? Pesantren bisa menjadi benteng, pesantren bisa jadi petolak bala, pesantren membahagiakan, pesantren luar biasa, pesantren itu keren. Kasih masuk di pesantren, didik mereka dengan baik, paling tidak dia baca Al-Quran dan sholatnya dijaga. Amin. Karena kalau sholatnya bagus, insya Allah perintah nak pergi ke sholat, Pak, nak pergi ke sholat. Yang jadi masalah, kita suruh anak tak pergi sholat, baru kita tidak disembahyang. Mati balik. Merasa kian bu naik. Boleh? Insya Allah amalan. Yang kedua kata Nabi, harta yang akan Yang kedua kata Nabi akan pulang yang ini warang parata, bolata isalai, tanata isalai, cengketa isalai, galuta isalai, tire kurang. Ada kurang di sini? Ada juga. Itu ditinggalkan semua itu. Apa paling tinggal? Harta yang sesungguhnya pernah kita sebutkan ini, satu dia akan tinggal karena 3 itu haknya harta kepada kita. Terlebih haknya orang yang begini. Yang pertama akrak ini kandre, yang kedua hanya untuk menutup aurat, yang ketiga ingin disedekahkan. Tapi hancur 2 tinggal 1. Apa yang hancur? Yang sudah kita makan keluar tidak ada gunanya. Yang kedua pakaian robek tidak ada gunanya. Satu yang tinggal yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah. Itulah yang akan menunggu dan itulah tabungan sesungguhnya kita menuju kehidupan akhirat kelak. Alhamdulillah. Nah, hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka apa dia akan tunggu nanti? Yakni alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan bangsa kehidupan kematian dan kehidupan dan kematian, liyabluwakum hanyalah ujian bagimu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala, adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Ternyata yang kekal adalah pahala, yang kekal adalah deceng, yang kekal adalah kebaikan daripada rupa tahu. Maka Al-Quran katakan khairun nas, seballo-ballona rupa tahu, sebaik-baik manusia yang faulin nas, bermanfaat untuk orang lain. Maka jangan kita saling menyalahkan, karena di setiap manusia pasti ada kekurangan dan kehilafannya. Betul? Jangan kita saling menyalahkan anu dicerita, baru kita tidak pernah menceritakan mengoreksi diri kita masing-masing. Ikhtilaf, mari kita kembalikan bermuhasabah diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin.